Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Mulk ayat 2 tirukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Lagi. Ayat 1 itu tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci zat yang di tangannya lah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di atas segala sesuatu maha kuasa. Dari kata tabaraka maha suci, kita hidup di dunia itu hanya untuk memahasucikan Allah saja. Ngomong ya untuk memahasucikan Allah saja. Harus positif, nggak boleh negatif. Cerita harus memahasucikan Allah. Itu baru positif. Cerita untuk menjelekkan orang lain namanya tidak memahasucikan Allah, negatif. Ya. Cerita yang untuk membaikkan diri sendiri ya negatif juga. Yang positif hanya satu, maha suci Allah. Itu aja. Yang lain tidak. Gantengnya anakku misalnya ya, itu kalau arahnya itu hanya untuk ngelem anak dewe ya sudah negatif. Tapi kalau arahnya itu maha suci Allah yang telah memberikan anakku ganteng ya tidak apa-apa, itu positif ya. Alladzi zat yang kita memuji pada Allah saja. Biyadihi di tangannya al-mulku kerajaan. Ya di tangan Allah saja. Kekuasaan itu apa? Di tangan Allah saja. Kalau Allah membuat apa saja itu Allah yang membuat. Al-mulku kerajaan wa huwa ala kulli syai'in, dan dia, kita ingat dia saja sebanyak-banyaknya. Ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Kita berusaha selalu ingat bahwa kuasanya Allah itu atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu itu kekuasaannya Allah. Bidang apapun. Bidang pelecehan orang lain, dilokno wong liya, disindir dan lain sebagainya, tersinggung atau tidak dan sebagainya, menyebabkan tersinggung, itu semuanya apa? Kekuasaan Allah. Kemudian qadirun maha kuasa. Kita berusaha selalu ingat bahwa maha kuasanya Allah itu amat sangat. Alladzi zat yang khalaqa, telah menciptakan. Kemarin sudah saya mana? Al-mauta ya. Alladzi zat yang khalaqa telah menciptakan al-mauta pada kematian. Kita berusaha selalu ingat ya. Apa KBSI ya? KBSI. Kita berusaha, harus berusaha. Bagaimana caranya berusaha? Termasuk ngaji seperti ini kita berusaha. Ya kan? Kita berkumpul dengan sama-sama yang mengamalkan Al-Quran, pengamal Al-Quran, ya berarti berusaha.
kita berusaha selalu ingat bahwa atau berusaha selalu ingat pada kematian. Jadi Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta, zat yang telah menciptakan kematian. Apa maksudnya? Agar kita selalu berusaha, selalu ingat bahwa pada kematian. Ingat mati itu kebaikan sudah. Ingat mati saja itu diberi kebaikan oleh Allah dan diampuni kejelekannya oleh Allah dan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Allahumma amin. Makanya kita berusaha selalu ingat pada kematian. Bahwa kematian itu adalah ciptaan Allah. Allazi khalaqal mauta, zat yang telah menciptakan kematian atau mati. Kita berusaha selalu ingat pada kematian bahwa itu ciptaan Allah. Apa arahnya kalau ciptaan Allah? Kalau ciptaan Allah maka haknya Allah. Walaupun masih muda, kalau Allah menciptakan mati ya mati. Ya kan? Ya. Bahwa itu adalah ciptaan Allah. Yang berarti hak prerogatif. Apa? Gak prerogatif ta? Prerogatif. Yes, haknya Allah sendiri, hak mutlaknya Allah. Hak mutlaknya Allah sudah. Kita berusaha selalu ingat pada kematian sebagai ciptaan Allah, sehingga itu adalah hak mutlaknya Allah. Tidak peduli apakah muda tua, ya. Kadang-kadang yang sakit si istri, yang mati suaminya. Yang sakit sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun itu suami, yang mati istri. Itu haknya Allah kok. Nah, kadang-kadang yang sakit diantarkan ke rumah sakit, yang mati, yang kecelakaan adalah yang suaminya, ya, yang antarkan. Tukang becak antarkan orang sakit, justru yang mati adalah tukang becaknya karena kecelakaan, ya. Haknya Allah penuh, hak mutlak. Memang ciptaan Allah. Jadi kita berusaha selalu ingat mati. Kematian itu kita ingat. Sebab kalau sudah terlanjur mati ya sudah. Nah, ada pertentangan antara orang yang menggunakan hati imannya dengan menggunakan pikirannya. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, itu dingendikani oleh Nabi Nuh, hai Kan'an, sini nak, ini banjir ini terus akan menenggelamkan kamu, kecuali kalau kamu mau ikut kapalku ini nak. Anaknya Kan'an jawabnya gimana? Aku akan naik gunung. Ya. Pikirannya nggak mungkin gunung itu akan tenggelam, nggak mungkin tenggelam, dan belum ada ceritanya gunung kok tenggelam, itu nggak ada. Pikiran kan? Tapi Nabi Nuh hatinya yakin Allah Maha Kuasa menenggelamkan gunung. Ya, maka bagaimana ada pertentangan begitu? Ada yang mengatakan ya dibuktikan saja. Nah, dibuktikan kalau sudah terlanjur tenggelam bagaimana? Kalau sudah terlanjur mati bagaimana? Kalau sudah terlanjur masuk neraka bagaimana? Maka Kan'an selama-lamanya penghuni neraka yang tidak hidup dan tidak mati. Na'udzubillah. Sementara Nabi Nuh terus-menerus berada di surganya Allah, penuh kenikmatan selamanya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Allahumma amin. Kalau orang
banyak mengingat mati, maka hidup di dunia itu tidak pernah susah. Paham ya? Hidup di dunia tidak pernah susah, tidak pernah sedih hati, tidak pernah takut, dan tidak pernah bersedih hati. Maka diangkat oleh Allah jadi kekasihnya Allah. Allahumma amin. Sulit enggak jadi apa? Jadi walinya Allah, kekasihnya Allah? Sebenarnya tidak. Perbanyak aja ingat mati. Perbanyak saja ingat mati. Sudah tidak ada sedih. Sudah. Bahwa mati itu ciptaan Allah. Dikiaskan dengan mati adalah sakit dan semuanya itu semua ciptaan Allah itu. Alladzi khalaqal mauta. Diteruskan apa? Dikiaskan dengan mati adalah seluruh ujian tidak enak atau seluruh ujian di dunia. Digunjing teman, dilecehkan teman, itu ya sudah semuanya ciptaan Allah kok. Wal hayata. Diteruskan dulu, kita dahulukan memperbanyak ingat mati daripada hidup. Ingat kematian daripada hidup. Makanya di sini Al-Qur'annya Allazi khalaqal mauta wal hayata, bukan Allazi khalaqal hayata wal mauta. Paham ya? Wal hayata, dan kehidupan, zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kita berusaha selalu ingat bahwa hidup ini ciptaan Allah, ya, ciptaan Tuhan. Hidup ini ciptaan Tuhan dari alam, indah alam. Hidup ini ciptaan Tuhan. Berusaha ingat bahwa hidup ini ciptaan Tuhan dari alam kandungan, alam dunia, pindah alam kubur, barzah dan sebagainya. Ingat begitu, itu suatu kemuliaan, mulia. Itu namanya nanti membawa ilmu amal, ya. Allahumma ingat bahwa hidup ini ciptaan Tuhan, itu pahalanya besar, ya. Termasuk walaupun belum ingat melakukan qasidah ilmu itu tadi, hidup ini ciptaan Tuhan, itu juga pahala, ya. Daripada nyanyi pret-pret, ya. Subidam, subi-subidam, enggak sama dengan apa? Pret-pret. Apalagi yang makruh walaupun tidak haram, atau ya menuju pada haram, ayang. Jadi kita berusaha selalu ingat bahwa hidup ini ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah dengan berbagai resikonya. Tuliskan nggak apa-apa, dengan berbagai resikonya. Misalnya digunjing tetangga, dituduh tetangga, ya. Dilamar, dinikahi, apalagi dibentak, ya. Itu semuanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah.
dibentak teman, ya, dibentak teman memang sudah ketentuan ilahi. Makanya kalau sudah begitu ya ingat Allah saja, maka tenang. Memang ini diciptakan oleh Allah kok. Gak perlu aku ini benar kok disalahkan, gak perlu. Misalnya ada temannya menyalahkan kita, kamu disalahkan oleh temanmu. Aku ini benar begini-begini kok disalahkan oleh temanku. Ya sudah, nggak usah begitu. Atau paling untuk klarifikasi 1 kali, maksimal 2 kali aja. Ingat saja pada Allah. Hidup ini ciptaan Tuhan. Temanku menuduh aku itu dicipta oleh Tuhan. Itu menguji aku. Bisa? Mau? Kalau bisanya segampang. Mau atau tidak mau gitu loh. Kita tidak perlu mengatakan apa yang menyebabkan tidak ingat Allah, tidak ingat bahwa hidup ini ciptaan Allah. Gak usah, walaupun fakta, walaupun kenyataan, gak usah diomongkan, gak usah diurus lah. Yang lebih fakta, yang lebih kenyataan adalah bahwa ciptaan Tuhan. Misalnya ya, ini ada temanmu yang doweh, ngerti doweh? Gak usah diomongkan, kenyataan loh temanku doweh. Iya, walaupun kenyataan, jangan diomongkan. Gak usah dipikir. Yang dipikir hanya hidup ini ciptaan Tuhan aja sudah. Ya. Punya teman, misalnya menjadi sekarang menjadi pejabat, yaitu Kadaspol. Kadasnya banyak sehingga guyonannya itu Kadaspol ya. Walaupun kenyataannya Kadaspol, Panupol ya. Jangan diucapkan. Ucapkan aja hidup ini ciptaan Tuhan. Ya. Saya kemarin dituduh oleh teman saya begini, dituduh oleh teman saya B begini, dituduh oleh teman saya C begini. Hampir semuanya menuduh saya bahwa saya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kesalahan ini. Ya biarlah, wong hidup ini ciptaan Tuhan kok. Itu kenyataan, ya walaupun kenyataan, gak usah diomong, gak usah dipikir. Ya. Pikir saja hidup ini ciptaan Tuhan. Wah, jadi nggak senang sama Tuhan. Oh, jangan kamu, ya. Allah cinta pada kita, ya. Kita tidak minta, mata sudah diberi, ya. Allah sudah tahu kebutuhan kita, ya. Kita berusaha selalu ingat bahwa hidup ini ciptaan Tuhan. Apa berkali-kali nyampaikan, kamu walaupun nggak bisa hidup ini ciptaan Tuhan, ingat begitu. Tetapi lagu itu aja kamu lakukan. Hidup ini ciptaan Tuhan. Sudah itu aja. Dari menetap kekal gitu aja ya. Itulah yang kita pikir, alam akhir menetap kekal. Akhir itu artinya tidak pindah-pindah lagi. Menetap kekal itu namanya akhir. Apa artinya akhir? Berhenti menetap kekal selamanya, sudah tidak pindah lagi. Perlu atau perlu ngaji begini? Jadi bicara dan sebagainya, memikir, ya ingat, itu yang kita ingat bahwa hidup ini ciptaan Tuhan gitu aja.
Pokoknya ada sandarannya, itu Tuhan Allah. Ya. Misalnya Bu Desi bajunya kembar sama Abah misalnya. Misalnya Anda ya. Ya walaupun kembar ya biarkanlah kembar. Oh, hidup ini ciptaan Tuhan, itu aja yang diingat. Jangan ingat apa? Bajunya kembar ya. Hidup ini ciptaan Tuhan, gitu aja. Kok bisa ya kembar sama apa ya? Ya sudah, hidup ini ciptaan Tuhan ya. Kok iso ya. Yang penting hidup ini ciptaan Tuhan. Yes. Nek anak wong, kalau ada teman-temannya ngomong apa ya sudah, hidup ini ciptaan Tuhan, gitu aja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk Dia menguji kalian, Dia Allah menguji kalian. Kita berusaha selalu ingat atau selalu sadar ya, bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah pada manusia, pada kita, gitu aja. Hidup ini adalah ujian Allah pada kita. Ditambahin nggak apa-apa ya. Ingat saja sudah kebaikan, kemuliaan dan ampunan. Kita berusaha selalu ingat atau sadar bahwa apa? Hidup ini adalah ujian dari Allah kepada kita. Ingat saja, sadar saja adalah kebaikan, kemuliaan dan ampunan. Sebab ridho kepada Allah. Coba kalau kamu ya mengingat temanmu si A. Si A itu loh kok sukanya menuduh aku terus. Kemudian ingat si B lagi, si B kok sukanya menuduh aku saja. Kemudian ingat si C juga begitu. Enak-enak duduk berdampingan, tahu-tahu kursinya dipindah. Kursinya dipindah. Memang aku kok bencinya ya, segitunya bencinya padaku ya. Kamu hidup seperti itu, hidupmu jadi takut dan susah terus-menerus. Ya atau ya? Tapi kalau kamu ingat hidup ini ciptaan Tuhan dan ini ujian dari Allah untuk kita. Allah menguji melalui teman saya yang enak-enak berdampingan, tahu-tahu meninggalkan. Ya, itu ingat bahwa Allah yang menguji, gitu loh. Kalau lupa lagi bahwa itu ujian dari Allah, maka cepat-cepat berusaha bahwa itu ujian dari Allah. Tapi kalau kamu ingat teman si C sukanya begitu, ingat saja hidup ini penuh masalah. Sudah. Di dunia saja susah, takut. Di akhirat masuk neraka. Ampunan apa kamu di dunia? Tidak sadar bahwa dunia itu adalah ujian. Ya, mudah ya, mudah ya. Alam dunia, alam beramal, alam ujian. Alam dunia, alam beramal, alam ujian. Hidup ini
dari alam pindah alam